Nah, bentar lagi Bu, grogi Bu. Grogi Bu. Sudah bisa dimulai, monggo. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Sapti, silahkan untuk bisa mempersiapkan diri. Ujian akan segera kita mulai. Akan saya share ya mengenai bacaan dari Al-Quran, ayat dari surat di dalam Al-Quran. Jadi ujian yang pertama mengenai kemampuan baca tulis Al-Quran, yang kedua mengenai faedah goki. Silahkan kami share ayat Al-Quran, penyinan untuk membaca. Baru Bu Sapti? Ya. Bu Sapti? Ya. Silakan dibaca. Oh. Yes, silakan dibaca. Kelihatan ya? Terlihat ya? Terlihat jelas? Ya. Alam, tahu dulu ya Bu ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan ka Tuhfiya ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Lanjut, ini. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qawm ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Sadaqallahul azim. Ya, bacaannya sudah cukup lancar, baik. Hanya makharijul hurufnya perlu ditegaskan kembali di dalam mengucapkan sin, shin, shod, ya, qaf, qaf, ya, qaf, kaf, qaf, kaf, ya, membedakan gitu, ya. Kemudian saya akan menanyakan sedikit tajwid. Silakan untuk disebutkan tentang bacaannya. Ya. Mem sukun bertemu dengan mim apa, bacaan apa, Bu? Iklan. Lanjut. Mim bertemu mim. Mem sukun bertemu mim. Mem sukun bertemu minal ardi. Alif lamnya alif lam apa, Bu? Komaria. Wasta'marakum, mem sukun bertemu dengan fa, bacaan apa? Ya. Inna bacaan apa, Bu? Ya Allah, kasih itu apa? Guna in. Ya udah, ya. Ya. Mujib. Terakhir ini yang panjang mujib. Jim dan ya ini bacaan apa? Di akhir. Mat di akhir namanya apa? Ya. Baknya, bacaan baknya apa itu? Mujib apa? Kolkolah. Kolkolah apa? Iklan. Kolkolah iklab. Ada kolkolah iklab. Yang terakhir kublot. Ya, silakan. Tadi untuk apa? Tulisannya ditampilkan di dada biar kelihatan. Ini saya cukup tutup. Silakan, Bu. Tulisannya. Tidak kelihatan. Ya. Oke, kepada Pak Mufid kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Sabti. Saya sudah membaca modul ajar dan RPP-nya. Bisa lihat ini. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, Pak. Bisa? Ya, Pak. Nah, ini saya sudah membaca RPP dan modul ajar. Ini sebenarnya sudah lumayan baik, cuman ini mencolot-mencolot tuh. Jadi tidak rapi. Jadi tidak rapi karena tiba-tiba ada ruang yang kosong gitu, banyak gitu, sementara sambungannya ada di bawah, jaraknya jauh gitu. Kemudian yang kedua, di samping tidak rapi, yang kedua adalah tidak atau belum menampilkan lampiran-lampiran. Jadi dosariumnya sudah, itu pun juga tidak rapi sekali, jadi cara ngetik tidak jelas. Terus kemudian dosariumnya ada, kemudian ada materi mengenal 2 kalimat syahadat, hanya gambar toh. Oh, ini ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Terus habis itu sudah tidak ada keterangan lanjut. Jadi nanti yang masih kurang adalah materi yang mau disampaikan itu apa, itu yang selengkap mungkin. Kemudian mencantumkan sumber rujukannya dari internet. Nah, terus kemudian yang ketiga, belum ada media pembelajarannya. Jadi upayakan media pembelajaran juga dari internet. Nah, sekarang Bu Sabti mau meneliti apa, Bu? Mau menyampaikan materi apa, Bu? Materinya mau menyampaikan tentang mengenal rukun Islam. Mengenal rukun Islam. Nah, terus metode yang dipakai apa, Bu? Yang metode ceramah sama tanya jawab kepada anak-anak kelas 1. Oh, ceramah sama tanya jawab nih. Nah, iya. Kemudian oke. Kalau kemudian nanti ini dijadikan sebagai PTK, judulnya gimana, Bu? Judul penelitiannya? Judul penelitiannya upaya meningkatkan semangat belajar siswa melalui penggunaan media audiovisual. PTK, melalui visual PTK, materi bab 4 mengenal rukun Islam. Oke. Nah, kalau menggunakan seperti tadi, untuk siklus pertama materinya apa, Bu? Materinya menyampaikan rukun Islam kepada anak. Oke. Terus untuk siklus 2? Siklus 2-nya nanti setelah menyampaikan apakah ada perkembangan dalam memberikan rangkaian kepada anak, pembelajaran kepada anak itu ada perkembangan atau tidak. Kalaupun misalnya tidak ada, kita berulang-ulang kali, karena kelas 1. Kalau kelas 1 itu harus berulang-ulang kali menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Nah, iya. Jadi materi keduanya belum jelas ini. Kalau PTK harus ada 3 materi, Bu. Materi keduanya ini belum jelas. Materi ketiga? Materi ketiganya mengadakan penelitian langsung kepada anak, uji, dibentuk kelompok. Misalnya satu kelas dibagi berapa kelompok, nanti anak satu kelompok itu siapa yang bisa menghafal, bisa menunjukkan lafal rukun Islam dan atau syahadat yang rukun Islam itu mengenal rukun Islam, satu tiap kelompoknya, Pak.
kita akan diberikan memberikan kepada anak tuh memberikan observasi di kelas gitu. Ya, belum begitu jelas. TK-nya belum begitu jelas. Jadi nanti Bu Sapti harus merencanakan materi dalam 3 kali pertemuan. Jadi materi pertama apa, materi kedua apa, materi ketiga apa. Karena dalam PPL nanti menggunakan integrated system. Artinya setiap mahasiswa sambil mengajar di PPL sekaligus membuat PTK. Jadi harus mempersiapkan menjadi 3 siklus. Kalau hanya 2 siklus nanti tidak akan sempurna. Kemudian yang keempat adalah materi untuk P5 PPRA. Nah, di sini Bu Sapti juga belum terlihat membuat materi P5 PPRA. P5-nya apa, Bu? Yang mau dibuat? P5-nya tentang keagamaan. Jadi menyakup profilnya tentang profil klarifikasi keimanan. Jadi nanti mengajukan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus bentuknya apa? Bentuknya nanti pendalaman secara nanti sama anak tuh menguraikan lagi Pak, K5-nya nanti. Pembahasan dari itu tuh dari ininya nanti. Oke. Sekarang Ibu pernah mendengar teori behavioristik. Itu apa, Bu? Nah, behavioristik. Kalau konstruktivisme? Konstruktivisme itu yang apa ya? Karakter anak apa ya Pak? Karakter apa? Karakter anak yang apa ya namanya? Anak yang agak-agak hiper gitu. Jadi kita nanti itu apa ya? Ya. Oke, jadi nanti Bu Sapti harus banyak belajar dari modul. Karena penguasaan materi modulnya masih lemah. Ya. Nah, soalnya nanti 120 soal dikerjakan dalam waktu 3 jam untuk uji pengetahuan. Jadi Ibu dan teman-teman mulai membuat ringkasan materi dari modul berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan. Nah, kemudian saling berbagi dengan yang lain untuk membuat ringkasan ini. Jadi saling dipertukarkan atau dikumpulkan, nanti bisa dipakai untuk belajar bersama-sama. Ini kalau masih kayak gini, saya khawatir tidak lulus, Bu. Di penguasaan materinya masih kurang. Belum Pak, karena usia mungkin Pak, usia saya sudah 53 Pak. Berapa? 53. Saya 54. Tuh, tuaan saya dong. Bapak terlalu banyak pikiran Pak, apalagi kalau menghadapi anak di kelas itu ada yang bandel, ada yang nakal, gimana cara mengatasinya? Jadi ya, Ibu Sapti mengajar di mana? Di SD Negeri 1 Babakan, Cirebon. Oh, Cirebon. Oh iya. Oke, sekarang ciri berpikir kritis itu apa, Bu? Ciri berpikir kritis itu ciri berpikir anak untuk maju, untuk berkembang, itu cara berpikir kritis itu Pak. Jadi Ibu lupa ya di
Di modul itu ada ciri-ciri berpikir kritis gitu. Misalnya anak-anak bisa menganalisis dan seterusnya itu nggak pernah membaca. Ya itu termasuk itu sih kalau namanya berkembang kan bisa analisis juga Pak. Kalau anak Iya, tetapi kalau nanti garap soal ya tetap salah. Harus sesuai. Jadi ciri-ciri berpikir kritis itu mampu menganalisis, mampu mendeskripsikan dan seterusnya. Jadi berpikir tingkat tinggi ini ditandai dengan kemampuan kognitif keempat, kelima, atau keenam. Nah, disitulah nanti Ibu Sapti harus memperhatikan kira-kira apa ya kalau berpikir tingkat kritis itu C4 gitu. C5 atau C6. Oke, kayaknya ini saya kejar juga Ibu nanti malah tambah bingung. Oke, sudah itu saja Bu Ulfa. Iya, terima kasih Bu Septi. Mohon tadi tulisannya difoto dan kirimkan ke kita ya. Ujian atas nama Ibu Septi telah berakhir dan kami persilahkan kepada Ibu silahkan untuk bisa meninggalkan ruang ini dan kita lanjutkan